Oke, kita lanjutkan. Nah, momentum ya sekarang ya. Nah, momentum itu apa ya? Momentum itu adalah salah satu parameter ya pada benda yang bergerak ya, dan dia memiliki massa. Nah, momentum adalah kalau secara matematis perkalian antara massa dan kecepatan ya. Nah, momentum ada dua, nanti ada momentum linear dan ada momentum angular, teman-teman ya. Nah, momentum linear itu untuk yang gerak lurus, momentum angular untuk yang bergerak melingkar. Jadi yang benar-benar MVP ya, itu ya momentum ya, karena rumusnya MVP, teman-teman ya. Nah, dan pernah saya sampaikan ya bahwa bentuk asli dari hukum Newton itu bukan F sama dengan MA ya. Nah, jadi hukum Newton itu kalau teman-teman lihat di manuskrip aslinya ya, di Principia of Mathematica, itu bukan F sama dengan MA ya. Nah, tapi bentuk aslinya ini ya, bahwa F gaya itu adalah perubahan momentum terhadap waktu ya. Nah, dan kalau kita jabarkan ya, D MV per DT ya. Nah, kalau masanya itu tidak berubah dalam bergerak ya, nah itu bisa kita keluarkan M-nya. M, jadi M-nya sebagai konstanta ya, dV per dt. Nah, dV per dt ini sama dengan A ya, M kalikan A. Tapi kalau dalam bergerak masanya itu berkurang ya, misalkan roket atau pesawat ya, karena ada bahan bakar yang terbakar di situ, nah kita nggak bisa pakai rumus ini ya, nggak bisa pakai F sama dengan MA ya. Nah, makanya kemudian kita pakai kalau yang dia berubah terhadap massa ya ketika bergerak, dmv per dt ya. Maka pakai M aksen V plus MV aksen ya. Atau V dm per dt ya plus M dv per dt ya. Nah, ini rumus gayanya nanti ya. Nah, kalau dia melibatkan perubahan massa ketika bergerak, teman-teman ya. Nah, perlu kita ingat ya, dari P sama dengan MV ya. Nah, ini objek dengan massa yang besar ya, yang bergerak dengan lambat ya. Jadi M-nya besar, V-nya kecil, itu punya momentum yang sama dengan kalau apa namanya, objeknya kecil tapi V-nya besar ya. Nah, jadi misalkan teman-teman ya ditabrak truk tapi kecepatannya rendah ya. Nah, itu seolah-olah sama momentumnya ya. Kalau kita mengabaikan luasan dari penampang truknya ya, dengan ditembak oleh peluru ya, yang dia ringan tapi kecepatannya tinggi ya. Nah, itu akan dihasilkan momentum yang sama. Nah, ini ada meme bagus ya terkait momentum ya. Nah, jadi eh, yang bisa menghentikan remnya kan truknya ya. Nah, tapi kan batunya nggak ada remnya ya. Maka hukum kekeralan momentum, teman-teman ya. Nah, ketika direm, momentumnya berubah jadi kalor ya. Nah, tapi yang batunya nggak ada, lost doll ini ya. Maka dia menabrak ke depannya ya. Nah, ini nggak tahu nasibnya supirnya ya. Semoga selamat, teman-teman ya. Nah, ini contoh dari momentum ya. Nah, dan momentum itu juga bisa dijumlahkan ya. Nah, jika ada sebuah sistem, nah dia ada terdiri dari berbagai macam momentum, nah bisa kita lakukan penjumlahan linear ya. Di mana momentum total sama dengan P1, P2 tambah P3 sampai Pn ya. Nah, kalau dia banyak sistem ya, banyak partikel. Nah, setelah momentum ya, nah ada juga kemudian tumbukan dan impuls ya. Nah, kenapa ini penting ya? Karena dengan impuls kita bisa mengubah arah gerak benda ya. Nah, misalkan ini ada baseball ya. Nah, kalau di kita kasti ya mainnya ya. Nah, ini eh, arah geraknya misalkan pertama ke kiri ya, ke sumbu X negatif. Tapi karena terkena impuls ya, nah dia akan bergerak ke kanan ya. Nah, jadi dengan adanya impuls kita bisa paham bagaimana benda itu bisa berubah arahnya ya, perubahan geraknya ya. Bahkan bisa lebih lambat ya
Kalau misalkan awalnya 50 meter per second, ya bisa jadi nanti kalau pukulannya kencang, dia bisa lebih cepat ya, bisa jadi 80. Atau kalau pukulannya pelan ya, nah bisa berkurang ya, jadi 40 ya, dan seterusnya ya. Nah, berarti ada kalor yang kemudian diserap oleh pemukulnya ya. Nah, kaitannya dengan momentum apa? Nah, impuls itu adalah gaya yang bekerja pada suatu benda selama waktu tertentu, teman-teman ya. Simbolnya J ya, untuk membedakan dengan I. Kalau I arus ya. Nah, J impuls sama dengan gaya dikalikan selisih waktu ya, F delta T. Nah, kita tahu bahwa F itu adalah delta P per delta T, teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah J, masukkan F-nya ya tadi ya. Delta P per delta T dikalikan dengan delta T. Nah, maka impuls itu adalah hakikatnya adalah perubahan momentum, teman-teman ya. Nah, itu kalau bendanya diskrit ya, partikel. Tapi kalau dia solid bodies, nah impulsnya atau gayanya merupakan sebuah fungsi ya. Nah, itu adalah integral, teman-teman ya. Nah, ini contohnya. Jadi sumbu X adalah waktu, sumbu Y adalah gayanya ya. Nah, jadi ketika tepat bola baseball ini mengenai pentungnya ini ya, nah dia impulsnya bisa sangat tinggi ini ya. Nah, F delta T, selisihnya milisecond ya. Nah, milisecond kemudian diubah lagi menjadi energi gerak, teman-teman ya, berubah arah. Jadi selama ini ya, dia mengalami perubahan arah ya.